Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azakumullah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hanya pemberian peluang dan kesempatan olehnya saja sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan, dan lebih dari itu kita merasakan tidak saja nikmatnya kesehatan, namun juga kenikmatan iman dan kenikmatan kita memeluk agama Islam. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah bersama kita merenungi sebuah materi yang amat sangat penting untuk bisa membina kehidupan diri kita pribadi, sehingga dalam kehidupan ini kita tetap menjadi orang yang baik di awalnya, baik dalam perjalanan hidup kita, dan baik dalam kita mengakhiri kehidupan. Hidup dalam pengertian biologis maupun hidup dalam pengertian penitian karir kita, pekerjaan kita, dan aktivitas-aktivitas kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, materi yang akan kita bahas adalah tentang muraqabah atau pengawasan pribadi, atau bagaimana kita mengawasi diri kita sendiri. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan keseharian kita banyak sekali, dan na'udzubillah, mudah-mudahan diri kita tidak seperti itu, orang-orang yang menjalankan kehidupannya dengan muka yang lebih dari satu, tidak hanya bermuka dua. Kadang-kadang di suatu saat dalam satu kelompok kita mungkin menjadi orang baik, tetapi tatkala ada di kelompok lain, atau bahkan tatkala kita dalam keluarga, atau lebih-lebih tatkala kita sendirian, kita menjadi orang lain lagi. Dan yang sangat kita khawatirkan, justru tatkala kita bersama orang lain kita menjadi orang yang baik, tapi tatkala sendirian kita menjadi orang yang sering menjalankan kemaksiatan. Kita sering melihat dan menyaksikan, saudaraku yang berbahagia, betapa banyak orang, lebih-lebih yang merupakan public figure, orang-orang yang dipandang dan dijadikan panutan oleh orang banyak, seperti misalnya para dai, para politikus, para pemimpin umat, yang sepertinya dianggap positif dan bahkan mungkin disanjung-sanjung. Namun yang terjadi apa, saudaraku yang berbahagia? Mereka mengakhiri kehidupannya dengan sesuatu yang tragis, baik kehidupan dalam penitian karir atau jabatannya, ataupun mengakhiri kehidupan biologis, yaitu su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi hasanati amsali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura." Rasulullah pernah mengkhawatirkan umatnya. Sebagaimana kita ketahui, saudaraku yang berbahagia, Rasulullah amat sangat peduli terhadap kita, amat sangat memiliki keprihatinan yang luar biasa terhadap umatnya, agar mereka semua, agar kita, saudaraku yang berbahagia, menjadi manusia yang selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Na'lamanna aqwaman min ummati," niscaya nanti aku akan melihat beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat, ya'tuna yaumal qiyamah bi hasanati amsali jibali tihamah bidan. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa beliau nanti akan melihat sekelompok atau beberapa kaum dari umatnya yang pada hari kiamat datang
menghadap Allah Ta'ala seolah-olah membawa kebaikan yang sangat banyak, membawa amal soleh yang luar biasa, membawa bekal kebaikan-kebaikan sebesar gunung-gunung Tihamah yang putih. Disebutkan gunung Tihamah ini adalah Mekah. Jadi seolah-olah pada hari kiamat nanti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Ta'ala dengan amal soleh yang sedemikian banyaknya, diibaratkan seperti gunung-gunung Tihamah yang putih sebesar kota Mekah katakanlah. Namun apa yang terjadi yang disaksikan oleh Rasulullah, saudaraku yang berbahagia, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla, akan tetapi oleh Allah Ta'ala amal yang sebanyak dan sebesar gunung Tihamah atau sebesar kota Mekah itu, saking banyaknya dan saking besarnya, dibuat oleh Allah Ta'ala haba'an mansuro, seperti dijadikan oleh Allah Ta'ala bak debu yang berterbangan. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena amal kita di dunia yang sedemikian banyaknya, seolah-olah nanti pada hari kiamat kita akan mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amal-amal kita, akan tetapi tidak dipandang sedikit pun oleh Allah Ta'ala. Itu tidak dianggap sebagai sebuah amal soleh yang luar biasa, akan tetapi dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai debu yang berterbangan. Tidak diterima saudaraku, dianggap tidak ada apa-apa, sudah menjadi debu apalagi berterbangan. Sia-sia dan tiada artinya amal soleh yang telah dikerjakan oleh beberapa kelompok, beberapa kaum dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah berita saudaraku yang disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, dan ini disampaikan kepada kita semua agar kita hati-hati. Kenapa saudaraku yang berbahagia? Allah bisa menjadikan amal soleh kita yang sedemikian banyaknya menjadi tidak ada artinya sama sekali. Bertanya salah seorang sahabat yang menyaksikan Rasulullah pada waktu menyatakan yang seperti itu. Ya Rasulullah, salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Mereka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, para sahabat yang menyaksikan kalimat-kalimat kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, umat yang seperti apa, yang seperti itu, yang memiliki nasib yang sangat tragis, jelaskanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Sifhum lana, jallihim lana, dan agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Mestinya kita mengikuti jejak salafus sholih apabila kita merasa menjadi seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah ahli sunnah wal jamaah, maka mestinya harus memperhatikan apa yang diperhatikan oleh para sahabat. Mereka sangat khawatir bahwa nanti tatkala menghadap Allah Ta'ala tidak ada satu amal pun yang dibawa, walaupun sesungguhnya di dunia seolah-olah amat banyak aktivitas dan amal soleh yang dikerjakan. Setelah Rasulullah ditanya seperti oleh sahabat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ama innahum ikhwanukum, ketahuilah mereka itu adalah saudara-saudaramu juga. Wa min jildatikum, mereka dari jenis kamu, dari bangsamu sendiri, dari orang Islam. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhuna, mereka juga melakukan salat malam sebagaimana engkau melakukan salat malam. Walakinnahum aqwamun idza halau bimaharihimillahi tahakuha, akan tetapi mereka menyendiri dengan melakukan larangan-larangan Allah Ta'ala dan mereka melanggarnya. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang-orang yang kelak dipersaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah di hari kiamat seolah-olah membawa amal yang banyak,
Akan tetapi semuanya akan tidak dianggap seolah-olah seperti debu yang berterbangan. Mereka dari sisi fisik, dari sisi kasat mata, pandangan umum, pandangan masyarakat, pandangan mata orang lain, adalah seperti orang yang alim, orang yang baik, suka berbuat kebaikan, suka beramal soleh, suka sodakoh di sana di sini, suka ceramah ini itu dan sebagainya. Dan mereka ciri-cirinya adalah seperti ciri-ciri para sahabat. Mereka sholat malam, melakukan ibadah sebagaimana para sahabat. Akan tetapi saudaraku, yang menyebabkan mereka nanti amal ibadahnya dan amal solehnya sia-sia, karena mereka tatkala bersama dengan orang lain menjadi orang yang soleh, tetapi tatkala sendirian mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seorang mungkin menjauh dari dosa dan maksiat saat berada di hadapan dan dilihat oleh orang lain, saudaraku. Tetapi jika ia menyendiri dan terlepas dari pandangan manusia, ia pun melepaskan tali kekang nafsunya, merangkul dosa dan memeluk kemungkaran. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita sering saksikan seolah-olah orang itu baik, tetapi tatkala dia pergi keluar kota, barangkali karena dinas atau karena perdagangannya, perniagaannya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya, jauh dari rekan pengikutnya, barangkali dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Barangkali juga dia tidak pergi kemana-mana, saudaraku yang berbahagia. Tetapi tatkala dia di tengah keluarganya, dia di tengah masyarakatnya, di tengah rekan kerjanya, dia seolah-olah baik. Tapi tatkala sendirian, dia tengok tangan, tengok kiri, tidak ada orang, dia melakukan kemaksiatan. Inilah saudaraku, apakah itu bentuk perzinaan, dari yang mulai zina mata, zina zina hati, sampai zina yang betul-betul farj, sampai apa itu korupsi, atau apa itu dilakukan tatkala mereka bersendirian, saudaraku yang berbahagia. Inilah yang menyebabkan seseorang nanti menghadap kepada Allah Ta'ala tanpa amal apapun, tanpa dianggap satupun dari amal mereka, karena yang mereka lakukan adalah lain antara pada waktu mereka dengan orang dan tatkala mereka sendirian. Marilah saudaraku yang berbahagia, kita introspeksi diri. Apa kita mengira bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui? Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Tuhanmu, Rabbmu yang maha mengetahui, lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari yang kalian kerjakan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita menganggap bahwa tatkala kita sendirian, kita lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Bahkan mungkin ada sebuah kasus misalnya, jika ingin berbuat dosa dan pada saat yang bersangkutan barangkali ada seorang anak kecil di hadapannya, ia akan meninggalkan dosa itu karena diketahui walaupun oleh anak kecil. Dengan demikian saudaraku yang berbahagia, tatkala tidak ada dia melakukan suatu kemaksiatan. Dengan demikian saudaraku yang berbahagia, rasa malunya kepada anak kecil lebih besar daripada rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, hendaklah kita semua mestinya selalu ingat apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka tampakkan. Alam ya'lamu anna Allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala hal yang gaib. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah kadang-kadang kita melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu yang netral tatkala ada atasan kita, tatkala ada bos kita, tatkala ada keluarga kita barangkali, atau tatkala ada anak buah kita. Tetapi semuanya lepas, kita kembali, kita urai hawa nafsu kita, sehingga tatkala tidak ada bos, tidak ada atasan, tidak ada rekan sekerja, tidak ada orang-orang yang kita kenal, kita melakukan kemaksiatan. Apakah itu kita mengerjakan tugas kita dengan bermalas-malasan, atau kita mencuri sesuatu yang sebenarnya milik bos kita atau milik
institusi kita. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Hendaklah kita khawatir. Apabila kita masih berlaku seperti itu, maka amal kita kelak di akhirat tidak ada artinya apa-apa. Sungguh celaka wahai saudaraku yang berbahagia, jika keberanian kita berbuat maksiat adalah karena kita meyakini bahwa Allah tidak melihat, maka alangkah besar kekufuran kita saudaraku. Dan jika kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, maka alangkah parah keburukan kita dan alangkah sedikit rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yastahfuna minan nas wala yastahfuna minallah wa huwa ma'hum ayyubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'lamuna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah mengetahui mereka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di antara hal yang sangat ajaib, sangat mengherankan saudaraku yang berbahagia, adalah tatkala kita mengenal Allah, tetapi kita bermaksiat kepadanya. Kita mengetahui kadar kemurkaan Allah Ta'ala, tetapi justru kita menjatuhkan diri pada kemurkaan itu. Kita mengetahui betapa berat hukuman Allah Ta'ala, tetapi kita tidak berusaha menyelamatkan diri. Kita merasakan sakitnya keresahan akibat maksiat, tetapi tidak pergi menghindarinya dan mencari ketenangan dengan mentaatinya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita bersama mencoba untuk mendengarkan kata-kata beberapa salafus soleh tentang muraqabah ini. Bagaimana kita mestinya mengawasi diri kita tatkala kita sendirian. Qatadah misalnya berpesan kepada kita semua, wahai anak Adam, wahai manusia, demi Allah, ada saksi-saksi yang tidak diragukan di tubuhmu, maka waspadailah mereka. Takutlah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tersembunyi maupun nampak, karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah, demikian kata Qatadah, kegelapan adalah cahaya, dan yang tersembunyi sama saja dengan yang nampak. Sehingga barang siapa yang bisa meninggal dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, hendaklah ia melakukannya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Arabi, saudaraku yang berbahagia, salafus soleh yang lain berkata, orang-orang yang paling merugi ialah yang menunjukkan amal-amal solehnya kepada manusia dan menunjukkan keburukannya kepada Allah. Yang sebenarnya saudaraku yang berbahagia, Allah ini lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Ibnu Arabi saudaraku yang berbahagia selanjutnya membacakan Al-Quran surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid. Dan sesungguhnya kami Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami Allah lebih dekat kepada mereka daripada urat leher mereka sendiri. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita dengarkan sebuah syair yang disusun oleh seorang yang alim. Beliau menyatakan, idza ma halauta dahra yauman fala taqul halaut. Saat engkau sedang sendiri, jangan katakan aku sendiri. Walakin qul alayya raqib, tetapi katakanlah ada yang senantiasa mengawasi diriku ini. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'ah, dan sedikit pun jangan menyangka bahwa Allah itu lalai. Wala annama tuhfihi anhu yaghib, atau menyangka dia Allah Ta'ala tidak tahu apa yang tersembunyi. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sungguh rasa takwa kepada Allah dalam keadaan tidak nampak dan takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi merupakan tanda kesempurnaan iman, dan hal ini menjadi sebab diraihnya ampunan dan merupakan kunci kita masuk ke dalam jannah atau surganya, dan dengannya
seorang hamba meraih pahala yang agung dan mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seorang salafus soleh yang lain, Bakar Al-Muzani, berdoa untuk saudara-saudaranya, semoga Allah menjadikan kami dan kalian zuhud terhadap hal yang haram, sebagaimana zuhudnya orang yang bisa melakukan dosa dalam kesendirian, namun ia mengetahui bahwa Allah melihatnya, maka ia tinggalkan dosa itu. Sebagian salafus soleh yang lain, saudaraku yang berbahagia, berkata, orang yang takut bukanlah orang yang menangis dan memeras kedua matanya dengan air mata yang meleleh, tetapi orang yang takut adalah orang yang meninggalkan hal yang haram yang ia sukai saat ia mampu melakukannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada sebuah syair yang disusun oleh ulama salaf yang lain. Idza sarru wal i'lanu fil mu'min istawa, jika tersembunyi dan tampak itu tiada beda bagi seorang mukmin. Faqad azza fid daraini wastaujabat thana, maka ia telah berhasil di dua dunia dan kita pantas memujinya. Fa in khalafal i'lanu sirran, namun jika yang tampak menyelisih yang rahasia, fama lahu ala sa'ihi fadlun siwal kaddi wal ana, tiada kelebihan pada amalnya selain hanya penat dan lelah saja. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Bagaimana pentingnya kita baik tatkala ramai bersama orang lain senantiasa melakukan amal soleh dan menghindari kemaksiatan, dan tatkala kita sendirian pun kita melakukan amal soleh dan senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Karena mestinya kita semua tidak menginginkan hidup kita berakhir dengan tragis atau su'ul khotimah. Dan marilah kita kembali merenungi apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kelak di akhirat akan menyaksikan umatnya tidak hanya satu dua tetapi banyak, yang amal solehnya banyak di dunia, seolah-olah mereka menghadap Allah Ta'ala dengan amal-amal sebesar sebanyak Mekah atau Gunung Tihamah, namun semuanya dijadikan debu yang bertebangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di mata masyarakat kita seolah-olah alim dan melakukan amal soleh, akan tetapi karena tatkala kita sendirian, kita melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala, seolah-olah kita menganggap Allah Ta'ala tidak melihat kita, maka semua amal kita menjadi sia-sia adanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita mampu senantiasa istiqomah, baik tatkala kita bersama orang lain, lebih-lebih tatkala kita sendirian. Sehingga jangan lagi ada kata-kata kita menjadi orang baik, manis tatkala bersama orang lain, manis tatkala kita di rumah, tapi kita nakal tatkala sendirian dan tatkala di luar rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam segala situasi dan kondisi. Dan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala apabila ada kesalahan dalam majelis ini, diampunkan olehnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.